Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saya kembali mengingatkan dan mengajak setiap umat Tuhan kita yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Jangan sampai berkat ini kita terima dan berhenti di kita, tapi bagikan kembali sehingga setiap orang yang kita kenal, yang ada di akun-akun media sosial kita, juga boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, sebagaimana kita dikuatkan. Kita percaya orang lain yang menerima firman Tuhan ini juga pasti akan dikuatkan dan pasti akan menerima berkat Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang setiap hari kami boleh dapati, dan kami bersyukur karena ada kemajuan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang munafik, yang setiap hari dengar firman, tapi tiap hari kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sehingga hari-hari hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Hari-hari hidup kami semakin menyenangkan Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 81 ayat 14 dan ayat 15. Apa yang dikatakan pemazmur di sana? Sekiranya umatku, kata Tuhan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ayat 15, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Lihat saudara, Tuhan bilang, andai kata umatku mau mendengarkan aku, andai kata Israel mau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maka aku akan membasmi musuh mereka, aku akan menundukkan musuh mereka, aku akan melawan mereka, melawan musuh mereka, dan aku akan membalikkan tanganku terhadap para lawan mereka. Saudaraku, Tuhan mengingatkan buat umatnya dan mengingatkan juga buat setiap kita hari ini, bahwa kalau kita mau dengar suara Tuhan, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau taat, kita mau ikuti apa yang Tuhan mau, terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, terlalu mudah. Amin saudara. Kita percaya Tuhan menolong kita, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau bela kita, karena Dia Allah yang menyertai kita. Hanya sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak dengar-dengaran? Kita mau nggak kalau kita dengar kita taat? Makanya Tuhan bilang sama Yosua, ya kan, selama kamu nggak melenceng ke kanan dan ke kiri, kamu tidak membelok ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu akan diberkati, kamu akan berhasil, dan apapun yang kamu kerjakan akan dibuat tangan Tuhan beruntung. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan setiap kita. Terlalu mudah. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan itu. Yang Tuhan mau adalah kita mendengar suara Tuhan. Automatically, pasti engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan memutarbalikkan keadaan dengan mudahnya. Asalkan kita mau taat, asalkan kita mau dengar-dengaran. Jadikan pengalaman bangsa Israel berjalan bersama Tuhan sebagai pembelajaran hidup kita. Bagaimana Tuhan menyebutkan bangsa Israel pada saat mereka ada di padang gurun sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kepala batu, bangsa yang susah diatur, keras kepala. Dengan demikian mereka semua dibinasakan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tidak ada yang mengalami janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, Tuhan bilang hati mereka berbeda. Maka mereka diizinkan Tuhan masuk melihat apa yang Tuhan janjikan. Hari ini kita diingatkan bahwa terlalu mudah Tuhan memutarbalikkan keadaan dalam hidup kita. Terlalu mudah Tuhan mengangkat, mempromosikan hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan hidup kita, segala sakit penyakit kita. Asalkan kita mau mendengar, asalkan kita mau taat, asalkan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga, lihat saudara, gak pakai lama. Seketika itu juga firman Tuhan bilang. Gak pakai lama Tuhan pulihkan. Jadi hari ini kita diingatkan. Haleluya, firman powerful. Powerful. Kalau engkau mau melihat hidupmu dahsyat, kalau engkau mau melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat sesuatu perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidupmu, belajar untuk dengar-dengaran akan firman. Belajar untuk taat. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang Tuhan bilang jangan buat.
Jangan jadi orang-orang kepala batu, jangan jadi orang-orang yang keras kepala. Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan ayat 20 mengatakan hal yang sama. Jika kamu menurut, jika kamu mau taat, jika kamu mau mendengar, maka kamu akan makan hasil yang baik di negeri itu. Negeri di tempat di mana Tuhan mengirimkan saudara dan saya, di tempat sekarang di mana Tuhan percayakan kita hidup, engkau akan memakan hasil yang baik. Jika, apa dibilang? Kamu mau menurut, jika kamu mau taat, jika kamu mau mendengar. Jangan keraskan hati kita. Jangan jadi orang yang kepala batu, gak bisa diatur. Hari ini ditegur Tuhan, besok gak mau bertobat. Hari ini dihajar Tuhan, besok gak mau dipulihkan. Kenapa? Karena keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, susah diatur. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran, oh haleluya. Kalau kita mau taat, Alkitab bilang seketika itu juga Tuhan akan putar balikan keadaan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi, lihat saudara, ini dikatakan juga oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, keputusan ada di kita. Kalau kita mau lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita, kita mau lihat perkara-perkara hebat, luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita, belajar taat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, setiap hari mungkin kita sudah merenungkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari mungkin kita bisa banyak mendengarkan firman Tuhan, apalagi zaman gereja masih beribadah secara online. Kita bisa banyak makan firman, dari manapun kita bisa dengar firman. Tapi kalau kita tidak mau taat, kalau kita tidak mau melakukan firman, maka itu akan menjadi kesusahan buat hidup kita. Tapi sebalik, kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau diatur, kita mau tunduk, maka mudah sekali Tuhan mempromosikan hidup kita. Mudah sekali untuk Tuhan mengangkat hidup saudara dan saya. Mudah sekali untuk Tuhan pulihkan keberadaan kita. Sekarang keputusan ada di saudara dan saya. Maukah kita taat? Atau kita mau memberontak? Maukah kita dengar-dengaran? Atau kita mau mengeraskan hati kita? Keputusan ada di kita. Dengarkanlah Tuhan, maka engkau akan memakan yang baik. Daripada Tuhan, engkau akan melihat pertolongan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang dahsyat. Kami tahu kesusahan yang hari ini mungkin kami alami oleh karena kami keras kepala, kami tidak mau diatur. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan, kami mau menurut apa yang Tuhan tunjukkan, kami mau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Maka dengan mudah seketika itu juga Tuhan bilang akan mengubahkan keadaan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Kami mau berbalik dari kekerasan hati, kepala batuan kami. Hari ini kami mau dipulihkan, kami mau rumah tangga kami dipulihkan, kami mau ekonomi kami dipulihkan, kami mau kesehatan kami dipulihkan. Ini kami ya Tuhan, kami mau berbalik. Kami mau kembali ke jalan-jalan Tuhan. Mampukan setiap kami, Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi yang dengar-dengaran, mau diatur dan tunduk akan Engkau. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Belajar untuk taat, belajar mau diatur. Karena ketika kita melakukan itu, kita akan melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Itu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.